hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa beraktivitas dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu memberikan kita semangat dan kekuatan baru agar kita bisa beraktivitas dengan penuh kekuatan, semangat dan tentunya penuh sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan kami Rema, Renungan Mahasiswa STBI Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Dan pada pagi hari ini bersama dengan saya James, yang dimana kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh menghirup nafas udara segar yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu, berterima kasih kalau pada hari ini pun kami juga masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas
menjalani setiap tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Serta pada pagi hari ini kami akan juga merenungkan satu firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami juga belajar, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan haruslah bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami terus belajar memiliki dampak bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Maka dari itu Tuhan berbicaralah atas kami dan kami akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Lukas pasal 10 ayat yang ke-33. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas 10 ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya bawakan, saya beri judul bertumbuh untuk menjadi pelaku firman. Bertumbuh untuk menjadi pelaku firman. Seruan untuk menjadi seorang pelaku firman Tuhan ini tentu bukanlah hal yang baru bagi setiap kita orang-orang Kristen. Dalam setiap ibadah dan persekutuan yang boleh kita ikuti di gereja kita masing-masing, ketika firman Tuhan disampaikan, ada sebuah penekanan bagi setiap kita untuk menjadi para pelaku firman Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang hidup kita, dalam perjalanan hidup kita sampai pada hari ini, apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Ataukah sedang menjadi pelaku firman Tuhan, sedang dalam proses, atau bahkan belum sama sekali menjadi pelaku firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dari itu firman Tuhan hendaknya senantiasa disampaikan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, supaya setiap kita selalu diperbaharui, selalu diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya menjadi seorang pelaku firman dan memiliki dampak bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan melihat Alkitab kita masing-masing. Apabila kita melihat perikop ini secara keseluruhan dari ayat 25 sampai ke 37, kita akan menjumpai sebuah kisah yang sudah cukup familiar bagi setiap kita, yaitu orang Samaria yang murah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kisah ini kita tahu bahwa pada satu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus dengan cara melemparkan pertanyaan kepada Yesus dengan berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang barusan saya katakan tadi, bahwa pada satu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat kita simpulkan bahwa pertanyaan yang dilemparkan dari seorang ahli Taurat ini kepada Yesus tentu bukanlah sebuah pertanyaan yang murni dari seorang ahli Taurat untuk mengerti firman Tuhan itu jauh lebih dalam, melainkan sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian apabila kita melihat di ayat selanjutnya, mulai dari ayat 26 sampai yang ke-35, terjadilah dialog. Sesungguhnya tidak hanya di ayat 35 tetapi sampai 37, perikop ini berisi tentang dialog antara seorang ahli Taurat itu tadi dengan Tuhan Yesus.
Nah, setelah seorang ahli Taurat tadi di ayat yang ke-25 memberikan pertanyaan, maka di ayat yang ke-26 Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat ini dengan memberikan pertanyaan kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Kemudian seorang ahli Taurat ini menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ketika seorang ahli Taurat ini sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Tuhan Yesus, di ayat selanjutnya pun Tuhan Yesus juga berkata bahwa jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Di ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dikatakan seorang ahli Taurat ini adalah benar adanya. Namun tidak hanya sebatas itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah tuntutan, ada sebuah perintah dari Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat ini, yaitu adalah perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian. Tuhan Yesus menghendaki seorang ahli Taurat ini untuk melakukan apa yang ia katakan. Atau bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya seorang ahli Taurat ini bisa mempraktikkan dalam kehidupannya sebagai seorang ahli Taurat untuk bisa menghidupi apa yang barusan ia ucapkan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dilakukan dari seorang ahli Taurat ini justru tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-29 dikatakan, "Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, 'Dan siapakah sesamaku manusia?'" Yang dilakukan seorang ahli Taurat ini bukanlah langsung melakukan firman Tuhan tersebut, firman yang telah ia tahu, firman yang seorang ahli Taurat ini tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi justru di sini ia malah membenarkan dirinya dengan maksud untuk mencobai Tuhan Yesus kembali dengan memberikan pertanyaan yang kedua, yaitu, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, melihat pertanyaan seorang ahli Taurat ini, maka Tuhan Yesus pun juga kembali menjawab pertanyaan dengan mengatakan bahwa di ayat yang ke-30 kata jawab Tuhan Yesus, "Di mana pada satu hari ada seorang yang turun dari Yerusalem hendak ke Yeriko." Ada seorang yang hendak pergi dari Yerusalem, turun dari Yerusalem hendak pergi ke Yeriko. Namun di tengah perjalanan, orang ini mengalami satu peristiwa yang sangat memilukan, di mana ia dirampok, dipukul habis-habisan, dan ditinggalkan setengah mati di pinggir jalan. Nah, kemudian kebetulan ada yang lewat, ada dua orang yang lewat dari orang yang setengah mati ini, dimana yang pertama adalah seorang imam, kemudian yang kedua adalah orang Lewi. Ada seorang imam dan orang Lewi yang kebetulan lewat di depan orang yang setengah mati ini, yang barusan dirampok. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh seorang imam dan orang Lewi ini memiliki persamaan dalam tindakan mereka. Yaitu adalah mereka sama-sama hanya melalui dan melewati dari seberang jalan. Hanya melewati dari seberang jalan. Pura-pura tidak tahu bahwa ada orang yang benar-benar sekarat dan membutuhkan pertolongan. Tetapi yang dilakukan oleh seorang imam ini dan orang Lewi ini hanyalah melaluinya saja, tanpa berbuat apa-apa. Namun tidak lama kemudian datanglah
seorang Samaria. Di ayat yang ke-33, seperti yang sudah kita baca pada pagi hari ini, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian datanglah seorang Samaria yang lewat di tempat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perjalanan, seorang Samaria ini sedang mengendarai keledai yang menjadi tunggangannya. Kemudian ketika melihat orang yang butuh pertolongan ini karena benar-benar sekarat, maka turunlah seorang Samaria ini dari keledai tunggangannya, menghampiri orang yang setengah sekarat ini, membersihkan lukanya, dan kemudian yang dilakukan setelahnya adalah menaikkan orang yang setengah mati ini atau yang sekarat ini ke keledai tunggangannya. Dengan maksud dan tujuan adalah untuk mencari tempat penginapan supaya orang Samaria ini bisa merawat orang yang sudah sekarat ini, bisa merawat dan mengobati. Namun tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika seorang Samaria ini sudah mendapatkan tempat penginapan untuk bisa merawat orang tersebut, rupanya orang Samaria ini pun juga memberikan 2 dinar, uang 2 dinar kepada pemilik penginapan dengan tujuan untuk membeli apa yang menjadi kebutuhan untuk bisa merawat orang yang sekarat ini. Kemudian di ayat yang ke-34 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya tempat penginapan dan merawatnya. Di ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Di ayat yang ke-35, ketika seorang Samaria ini memberikan uang 2 dinar kepada para pemilik penginapan ini, orang Samaria ini pun juga berpesan bahwa ketika uang 2 dinar yang dipergunakan untuk membelanjakan kebutuhan dari seorang Samaria ini kurang, bisa diartikan atau diistilahkan, ya kamu tombok dulu, nanti aku ganti uang. Menunjukkan bahwa ada tanggung jawab dari orang Samaria ini untuk bisa merawat orang yang sekarat ini sampai pulih. Orang Samaria ini sadar betul bahwa ada tanggung jawab yang dipikulnya untuk bisa merawat orang yang sekarat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat berikutnya, setelah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat ini, maka Tuhan Yesus pun juga kembali bertanya di ayat yang ke-36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Di ayat yang ke-37 jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, setelah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat itu tadi, maka juga Tuhan Yesus bertanya, siapakah dari ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dan kemudian seorang ahli Taurat ini menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan setelah itu, di akhir perbincangan antara Tuhan Yesus dan seorang ahli Taurat ini, ada sebuah penekanan yang kembali ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat ini, yaitu adalah pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Tuhan Yesus menghendaki seorang ahli Taurat ini untuk melakukan apa yang sudah ia katakan tadi di ayat yang ke-27 tadi.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Dengan seringnya kita mendengarkan firman bahwa ketika kita harus menjadi seorang pelaku firman Tuhan, hendaknya juga kita imbangi dengan tindakan kita. Tidak hanya pintar dalam teori saja, tidak hanya pintar dalam mendengar saja, tetapi kita juga harus pintar dalam tindakan kita. Sebab bukan tanpa alasan Tuhan Yesus berkata, hendaknya kita menjadi seorang pelaku firman. Tuhan Yesus menghendaki kita agar setiap kita yang adalah anak-anaknya yang sudah sangat sering belajar kebenaran firman Tuhan, baik itu dalam ibadah, persekutuan maupun perenungan pribadi, kita memiliki dampak bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, supaya orang-orang yang berada di sekitar kita pun juga melihat bahwa Kristus benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Akan jauh lebih indah apabila orang yang berada di sekitar kita terberkati lewat tindakan kita, sebab kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya ketika kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, hendaknya juga kita imbangi dengan tindakan kita, supaya kita bisa menjadi berkat dan berdampak menjadi orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka dari itu, hendaknya kita memiliki tekad yang kuat untuk bisa menjadi para pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk menjadi seorang pelaku firman. Hendaknya dalam setiap aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami memiliki dampak bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kami pun terberkati dengan tindakan yang boleh kami lakukan. Dan kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, terkadang kami belum bisa melakukan apa yang Kau kehendaki dalam setiap hidup kami. Dan kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk senantiasa bertumbuh untuk menjadi pelaku firman. Dan kami harus memiliki tekad itu untuk menjadi seorang pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga akan kembali beraktivitas menjalani setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap aktivitas kami, kegiatan kami, tugas tanggung jawab kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Dan biarlah kami pun juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.